Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sadalla la ilaha illallah syarika lahu wa syahadana subhati abdu wa waliyyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah wa ala alihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami di Radio Nusantara akan melanjutkan berita informasi langit, berita kewalian untuk mengendalikan alam gaib, alam metafisika dengan alam manusia. Maka Allah SWT memerintahkan setiap alam metafisika diutus para nabi dan rasul sebagai penyeimbang antara alam manusia dengan alam gaib atau alam metafisika, yang sampai bahasan kita Nabi Sulaiman menjadi nabinya alam siluman. Jadi Nabi Sulaiman menjadi nabinya alam siluman. Handakmakumullah, ini ada dua variabel antara Sulaiman dengan siluman. Ini ada agak-agak mirip siluman dengan Sulaiman. Sekarang kita bahas tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman ditawari itu ilmu, harta, tahta, dan wanita. Apakah kamu milik ilmu, milik harta, milik tahta, atau milik wanita? Kebetulan ini putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa. Akhirnya dari empat ini Nabi Sulaiman milih ilmu. Karena milih ilmu ini maka diberi harta, kemudian diberi tahta, dan juga diberi wanita. Hartanya dia bisa menggunakan alam jin, alam setan, iblis untuk mencari emas, berlian, mutiara. Kemudian tahtanya lengser. Setelah Nabi Daud lengser, maka Sulaiman menjadi raja. Kemudian wanitanya dia mampu menaklukkan Ratu Balqis atau Ratu Balqis. Handakmakumullah. Jadi Nabi Sulaiman ini punya pasukan terdiri dari manusia, hewan, jin, kemudian setan, kemudian iblis. Semua ini dalam kendali Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dalam suatu riwayat, setan itu dia nggak tahu yang gaib, karena ketika Nabi Sulaiman meninggal, dia ngomandoin mereka kerja itu bertahun-tahun. Dia nggak ngerti kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, sudah wafat. Ternyata tongkat yang untuk
Nabi Sulaiman, untuk menumpang badan Nabi Sulaiman itu dimakan rayap. Setelah dimakan ambruk, maka Nabi Sulaiman ambruk, baru tahu bahwa setan itu tahu bahwa Sulaiman sudah meninggal. Bahkan sihirnya setan itu dulu seakan-akan disimpan di bawah singgasananya Sulaiman. Kemudian Sulaiman menaklukkan Balqis dan mampu menaklukkan dengan sempurna dengan diberikan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya sungguhnya surat itu dari Sulaiman, sungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ala ta'lu alayya wa atwani muslimin. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Ini surat kepada Ratu Balqis, dan Ratu Balqis ternyata punya pasukan yang banyak dan kekayaan yang banyak, mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu misinya bukan seorang raja, maka hadiahnya ditolak, dan tidak mungkin Sulaiman ditaklukkan dengan harta. Dan ketika ada kunjungan Balqis, singgasananya Balqis ditarik duluan dari kelompoknya Nabi Sulaiman. Ini ada seorang ahli kitab, dia punya ilmu dari kitab, mampu membawa dengan kecepatan sakedeping netra atau sekedeping mata, dan itu menjadi kagum Balqisnya kagum, dan kekaguman itulah yang akhirnya Balqis takluk dan menjadi istrinya Sulaiman. Antara Sulaiman dan Balqis menjadi suami istri. Inilah kisah Nabi Sulaiman AS yang penuh dengan intrik dan penuh dengan strategi. Dan Sulaiman adalah manusia yang memiliki keilmuan yang bisa mengendalikan alam metafisika. Jadi alam metafisika, alam jin, setan, iblis, bahkan malaikat itu adalah bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadiratkumullah. Kemudian alam siluman, kita bicarakan dengan alam siluman. Alam siluman ini sebenarnya perpaduan antara manusia dengan jin. Jadi dia wujudnya manusia, tapi karakternya karakter jin. Ini alam siluman. Alam siluman ini dia adalah alam yang menciptakan atau yang memiliki kekayaan berupa harta, benda, kemudian tumbuhan dan ternak. Jadi saudara-saudara kita yang menggunakan jasa nyupang pesugihan itu sebenarnya menggunakan jasanya siluman. Nah, siluman ketika dia berkolaborasi itu punya perjanjian.
janjinya adalah manusia itu akan masuk alam siluman. Perjanjian antara 5 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun, tergantung mereka apakah sudah tua atau masih muda. Jadi kalau yang sudah tua ya cuma 5 tahun, 10 tahun, maksimal itu 15 tahun. Orang dibikin tenar, hartanya banyak, ternaknya jadi, tumbuhan-tumbuhan yang pertanian perkebunan subur. Nah, orang-orang nyupang ini kelak nanti jiwanya dan raganya akan dibawa di alam siluman. Itulah adanya siluman. Maka siluman itu sebenarnya perpaduan antara manusia dengan jin. Jadi karakternya, wujudnya manusia, tapi berkarakter bangsa jin. Dan mereka adalah mencari tumbal. Nah, pesugihan itu biasanya tumbal, dan tumbal itulah yang sebenarnya yang kelak nanti akan diambil kekayaannya. Jadi ada satu dialog antara tuyul. Nah, antara tuyul ini ketika ditanya, bagaimana kamu bisa memberikan rezeki ke orang? Ya lewat tumbal. Tumbal ini sebenarnya kan punya sehari 100.000. Kalau sehari 100.000, sekarang dikalikan dalam waktu 1 tahun, ya 365, berarti 336 juta, 36.500 juta. Kalau dikalikan dengan 63, jadi kalau kita hitung bentar, kalau satu hari itu 100.000, ya, kemudian dikalikan dengan 30, satu hari 100.000 dikalikan dengan 1 tahun 365, itu 36 juta. Kalau dikalikan dengan 63, itu sudah 2.299.500 juta. 2.299.500 juta ini adalah budgeting satu orang tumbal. Nah, jadi satu orang tumbal itu 2 miliar. Apakah mau diambil berapa tahun? Itu urusan Sulaiman siluman itu mengambil. Inilah manajemen mereka, kenapa mereka bisa memberikan uang, kekayaan, dan tumbuh-tumbuhan, karena memang satu orang itu punya budgeting. Ambil 10.000, ternyata 10.000 kali 360 kali 63, jadi 100.000 kali 365 dan 1 kali 63 itu 2.299.500.000 rupiah. Inilah budgeting, dan ini diberikan kepada ini tuannya. Dan ini masih ada berlaku sampai sekarang ini. Memang jumlahnya nggak begitu banyak, namun masih marak. Masih banyak pesugihan Gunung Kawi, pesugihan Gunung Kemukus,
dan pesugihan-pesugihan lain itu masih ada. Untuk itu Nabi Sulaiman menjadi nabinya para siluman untuk mengendalikan itu, sehingga kelak nanti di New World Order, di era baru perubahan dari kerajaan kewalian ini, dari siluman dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, sehingga tingkat keamanan terhadap iming-iming manusia, yang iming-iming tumbal terhadap manusia itu akan bisa diminimais dengan baik, dan manusia akan produktif, tidak topang dagu malas, namun produktif, dan produktifnya itu puas akan hasilnya. Kalau sekarang ini kan slogannya siluman itu, kalau muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu slogannya siluman. Harusnya muda bekerja, tua dia menikmatin hasilnya, dan juga berjuang untuk menambahkan ilmu, iman, dan amal soleh, matinya ke dalam surga. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi saudara-saudara kita yang masih menggunakan jasa pesugihan, nyupang, ini nanti akan dikendalikan Nabi Sulaiman alaihissalam agar manusia mampu menjaga dirinya dari rongrongan makhluk lain, metafisika, dan menjadi hamba Allah yang kamilah, Abdul Syakur, Abdul Kamilan, yaitu jadi hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang sempurna sebagai manusia, mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia akhirat. Insya Allah kita bersama aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kita berbuat baik, dan aturan baru ini baru dirilis, mudah-mudahan ini juga kita bisa akses manfaat buat kita semua. Insya Allah kita menjadi hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, dan hamba yang mutakin. Barakallahu fil Qur'an dimana bi'ati wa dzikir hakim taqabbal ghafurur aku la hadza syarik masyaallah muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfirullahaladzim. Subhanallah dan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.